Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali bersama channel ini ya di pantauan sore menjelang lembur untuk melihat dari progres persiapan maupun pencapaian pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu saya doakan. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, di kesempatan sore menjelang lembur ini kita akan bersama-sama untuk melihat secara keseluruhan baik pengerjaan di jalur provinsi di depan kita ini ya, maupun pengerjaan di jalur trotoar dan area tribun, maupun pengecatan terus dipercepat tentunya untuk segera dituntaskan. Ya, seperti yang kita ketahui, untuk aktivitas pengerjaan terus berlangsung siang malam. Baik di bagian trotoar ini kita akan perhatikan hasilnya sejauh ini. Ya, untuk tanaman-tanaman di depan ini sudah sangat menghijau ya. Sudah dilakukan untuk penanaman rumput yang berada di depan ini, sangat indah sekali kelihatannya. Maupun untuk layout sirkuit Mandalika, jadi ya sudah terpasang di bagian depan ini. Dan area trotoar sangat indah sekali kalau kita perhatikan, memang ya, bagus sekali untuk trotoar yang berada di depan sirkuit Mandalika ini. Ya, pengerjaan terus berlangsung, baik pengaspalan juga yang akan dilakukan di beberapa bagian yang belum dilakukan pengaspalan kemarin ya. Sambungan menuju ke tunnel pertama ini sudah dilakukan lapisan prime coat. Ini artinya akan disambungkan dari jalur provinsi untuk jalur pintu masuk nanti menuju ke area zona dalam sirkuit ini sendiri. Ya, dari pantauan kita sejauh ini untuk Mega Project Street Circuit Mandalika sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan baik di jalur provinsi maupun pengerjaan area trotoar yang sangat indah sekali memang untuk model maupun desain yang ada di sini. Ya, untuk trotoar sirkuit Mandalika menggunakan produk sandstand ya dari Cisangkan. Cisangkan adalah produsen paving block dari Bandung, Jawa Barat, teman-teman. Ya, area ini akan menarik sekali ya bagi pengunjung MotoGP yang mau berselfie atau bersuap foto nantinya. Ya, buat teman-teman yang kepo sedikit ya, untuk produksi Cisangkan, silakan kunjungi website Cisangkan di www.cisangkan.co.id tentu. Ya, jadi kita akan lanjut untuk perjalanan kita untuk melihat kondisi di bagian tikungan ke-16 menuju ke-17. Untuk area tribun yang ada di sini sudah oke sekali. Ini merupakan zona K ya, dimana pengerjaannya sudah cukup mantap, semuanya sudah rapi sekali. Baik pemasangan kerangka secara menyeluruh maupun pemasangan kursi-kursi yang ada di situ. Dan di sini kita langsung menuju ke area track. Seperti yang kita ketahui tadi sore ya, diguyur hujan untuk sirkuit Mandalika. Maka terlihat jelas di sini ada hikmahnya juga ya. Selain itu juga di track dibersihkan untuk sore hari ini, luar biasa, terlihat sangat menghitam sekali. Ya, begitu juga untuk pengecatan masih terus dilakukan di area curb maupun track limit yang berada di sisi samping kiri maupun kanan track ya, supaya semuanya terlihat lebih bagus. Pembilasan dan pengecatan lanjutan terus dilakukan sampai sore hari ini. Ya, di sini kita sudah berada di depan race control. Seperti yang kita perhatikan, memang untuk logo-logonya sudah terpasang dengan rapi sekali ini. Ya, untuk atapnya kita masih belum tahu ya kapan akan dipasang, teman-teman, seperti desain yang pernah dirilis. Kita akan terus update saja buat kalian semua. Nah, ini merupakan area podium yang berada di samping sisi sebelah kiri race control, dimana untuk bagian rangkanya sudah terlihat sangat baik sekali. Itu tinggal untuk modelnya saja nanti terus akan kita lihat ya. Terus akan kita pantau untuk memberikan informasi buat kalian semua. Ya, di sini kita akan lanjut untuk melihat di bagian sisi sebelah kanan juga untuk pengerjaan sejauh ini bisa kita perhatikan bersama-sama. Wow, jadi di sore hari ini sudah terpasang dengan sempurna. Di beberapa bagian untuk area tribun, kursi-kursinya sudah terpasang nih, teman-teman. Jadi materialnya sudah datang semuanya ya. Tinggal dipasang saja untuk area tribun premium grandstand yang berada di bagian sebelah kanan trek lurus ini. Ya, di pantauan sore hari menjelang lembur ini bisa kita perhatikan semuanya sudah terpasang dari depan starting grid ini di bagian sebelah kanan untuk area premium grandstand maupun di bagian section kedua dan section ketiganya. Bisa diperhatikan semuanya sudah oke sekali. Maupun untuk logistik para pembalap sudah mulai dilakukan persiapan ya.
nantinya akan dilanjutkan untuk penginstalan, tetapi saat ini masih menunggu untuk logistik lainnya yang terus didatangkan ya dari Qatar menuju ke sirkuit Mandalika. Ya, seperti yang kita ketahui untuk balapan tidak hanya di MotoGP, nantinya untuk Moto2, Moto3 maupun IC Talent Cup juga akan berada di sini. Ya, jadwal untuk hari Jumat nantinya ya pada tanggal 18 tersebut pada jam 8 sampai jam 8.50 ya, Moto3 pre-practice pertama akan berlangsung dan pukul 8.55 sampai dengan pukul 9.35 waktu Indonesia bagian barat ya, Moto2 pre-practice pertama. Itu juga untuk MotoGP nantinya di hari Jumat tersebut pre-practice pertamanya juga pada jam 9 ya. Dan jam 10 sampai jam 11 Asia Talent Cup untuk pre-practice pertamanya. Nah, begitu juga jam 12 ya pre-practice Moto3 tersebut ya untuk kedua kalinya jam 13 seperti itu ya. Jadi untuk hari Jumat tersebut khusus pre-practice untuk Moto2, Moto3 maupun Asia Talent Cup dan MotoGP seperti itu. Ya, begitu juga kita akan bagikan nanti di deskripsi ya untuk melihat dari jadwal-jadwal yang sudah ada untuk kita bisa sama-sama bagikan buat kalian semua. Ya, di sini kita berada di belakang pedok seperti yang kita perhatikan untuk material-material yang akan digunakan ataupun persiapan masih terus berlangsung di sini teman-teman. Ya, seperti yang kita lihat ya, segala fasilitas yang dibutuhkan nanti untuk kru maupun untuk para pembalap semuanya sudah didatangkan di area zona sirkuit Mandalika untuk kita bersama-sama menyaksikan aksi balapan para pembalap dunia tersebut. Ya, di sini kita berada di belakang pedok. Untuk persiapan masih sibuk ya, jadi kesibukan sangat terlihat jelas di sirkuit Mandalika pada sore hari ini untuk persiapan di segala sesuatunya. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi persiapan atau situasi di sore menjelang lembur ini untuk track land. Seperti yang kita lihat ya, sudah diguyur hujan jadi tampak lebih menghitam. Dan kita berada di jalur zona B yang berada di sini untuk pemasangan kursi semuanya sudah safe sekali ya, sudah terpasang dengan sempurna untuk bagian-bagian kursi penonton yang berada di bagian zona B yang ada di sini. Ya, seperti inilah kondisinya di sore hari. Kita bisa bagikan buat kalian semua untuk persiapan terus dikerjakan di sirkuit Mandalika. Kita doakan saja semoga untuk aktivitas pengerjaan semua bisa berjalan on time sehingga kita bisa mengadakan ajang balapan bergengsi yang sudah kita nantikan. Ya, maupun pengecatan akan terus berlangsung. Nah, di sini ya, karena sempat hujan jadi dihentikan dulu untuk pengerjaan. Nanti terus akan dilanjutkan besok untuk pengecatan di bagian curb area maupun track limit yang berada di sisi sirkuit atau lintasan yang ada. Ya, kita berada di tribun VIP Village atau Deluxe Class. Sudah tertata sangat rapi sekali untuk kursi-kursi penonton seperti yang kita perhatikan maupun kanopi-kanopinya. Dan tinggal satu bagian saja untuk di bagian ujung sisi tikungan pertama ya. Ya, itu tinggal sedikit untuk pengerjaan di bagian tempat duduknya, maka semuanya akan terlihat siap nantinya untuk area tribun VIP Village yang berada di samping sebelah kiri trek menuju tikungan pertama ini. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di sore hari ini ya. Ya, begitu juga untuk kanopi-kanopinya masih terus berlangsung pemasangan di bagian ujung ini maupun untuk penataan persiapan alasnya dan tinggal dipasang saja untuk kursi-kursi penonton yang berada di tribun VIP Village atau Deluxe Class yang berada di sisi kiri. Ya, kita lihat lebih dekat untuk area track yang sempat dilakukan untuk pengecatan juga ini ya. Garis-garisnya tinggal lanjutan saja. Kita berharap untuk tikungan pertama area run off-nya juga akan dicat, begitu juga di tikungan kedua dan seterusnya supaya terlihat lebih indah, lebih siap untuk sirkuit Mandalika ini.
Dan di sini kita berada di tikungan kedua menuju ketiga ya. Tentu masih ada bekas-bekas sedikit karena tadi hujan cukup deras ya di sirkuit Mandalika, tapi semuanya aman terkendali apabila kita lihat seperti ini ya. Dalam beberapa jam saja untuk bagian trek yang diguyur hujan, semuanya airnya mengalir dengan cepat. Ya, maupun untuk sistem drainase di bagian luar ini. Nah, ini terlihat ya banyak sekali memang debit air yang mengalir dari Bukit Pink tadi menuju ke bagian tengah dan dibuang ke sisi Laguna. Ya, selain itu juga pemadatan terus berlangsung di bagian tengah ini untuk persiapan lanjutan. Dan sebelum kita maju ke depan untuk melihat kondisi di area tribun yang lain, kita perhatikan untuk capaian sejauh ini di zona C yang berada di bagian sebelah kanan tikungan pertama menuju tikungan kedua ini. Ya, terlihat di sini untuk kursi-kursi warna biru tersebut sudah terpasang, tinggal satu bagian di depan sana ya. Kita menunggu ini, mudah-mudahan saja besok cuaca bersahabat sehingga semuanya bisa dituntaskan untuk aktivitas pengerjaan baik di area tribun maupun zona tengah yang saat ini masih terus berjibaku untuk menuntaskan aktivitas pengerjaan yang ada. Ya, di sini kita berada di zona D dan bisa kita perhatikan juga untuk pengerjaan lanjutan masih terus berlangsung di bagian belakang ini seperti yang kita perhatikan dilakukan penghamparan lapisan ground ya. Artinya akan dilakukan pemadatan juga supaya terlihat lebih rapi di bagian belakang zona D yang ada di sini. Ya, pengerjaan lanjutan masih terus berlangsung di sore hari ini. Sini sudah jam 18 lebih kita pantau. Jadi azan maghrib juga sebentar lagi akan berkumandang ini ya. Kita rehat dulu dan para pekerja juga akan melanjutkan makan terlebih dahulu ya. Setelah itu nanti lembur, mudah-mudahan saja cuaca di malam nanti semuanya aman ketika para pekerja melakukan lembur untuk menuntaskan aktivitas pengerjaan yang ada. Ya, di sini kita lanjut lagi untuk melihat kondisi persiapan atau aktivitas capaian yang sudah didapatkan di zona E juga ya. Sudah terpasang dengan sempurna ini untuk kursi-kursi penonton maupun zona F. Maupun pengerjaan di bagian zona tengah ini masih dilakukan. Begitu juga untuk aktivitas yang dilakukan di area Bukit 360 atau untuk observation deck di sana masih terus berlanjut sampai saat ini. Kita terus memantau dan terus akan memberikan informasi buat kalian semua terkait pembangunan yang sedang berpacu dengan waktu. Semoga saja semuanya berjalan lancar, aman, terkendali. Amin. Ya, di sini kita lanjut kembali untuk melihat di bagian bangunan yang berada di Bukit 360 ya, atau observation deck yang saat ini terus dilakukan pada malam hari. Nanti akan terus lembur untuk para pekerja melanjutkan aktivitas pengerjaan di situ supaya semuanya bisa on target. Dan kita berharap ya para pekerja juga selalu sehat walaupun cuaca terkadang tidak menentu, terkadang panas, terkadang hujan ya di kawasan zona sirkuit Mandalika ini. Tapi kita sangat apresiasi untuk para pekerja yang terus bersemangat, terus tanpa lelah ya mengusahakan supaya semuanya bisa tuntas dan bisa menyelenggarakan event balapan bergengsi yang sudah kita nantikan bersama-sama. Ya, seperti inilah kondisi di sirkuit Mandalika. Kita sudah berada di tikungan ke-12 menuju ke-13. Untuk aktivitas pengerjaan juga sudah terlihat semakin signifikan. Tinggal untuk penataan lanjutan juga ya, baik di bagian area tribun yang ada di tikungan ke-12 atau zona G di sana. Sudah terlihat aktivitas maupun capaian sejauh ini yang bisa kita pantau bersama-sama.
Ya, di sini kita lanjut dari tikungan ke-13 menuju ke-14 untuk aktivitas capaian pengerjaan yang bisa kita lihat semuanya sudah oke sekali ya, maupun persiapan untuk pemasangan sponsor iklan nantinya segera kita akan lihat bersama-sama ya. Aktivitas di sini bisa kita lihat untuk penempatan nanti layar lebar juga sudah disiapkan di beberapa titik. Kita akan kupas lebih detail besok ya untuk melihat dari posisi manakah nanti untuk layar besar yang akan disediakan di area sirkuit Mandalika, tentu supaya kita bisa menonton juga di layar ya untuk tidak ketinggalan di area-area tikungan yang sedang dilewati para pembalap. Ya, mungkin sampai di sini ya perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Kita sudah melihat keseluruhan baik pengerjaan jalur provinsi maupun aktivitas lanjutan yang dilakukan di area tribun. Zona H juga di situ atau zona I yang berada di samping luar menuju ke pintu sisi masuk barat atau West Gate di sini sudah terlihat dengan jelas untuk pencapaiannya sejauh ini siap untuk ditempati seperti itu. Ya, zona J di sini juga sudah terlihat oke sekali semuanya ya. Sudah terpasang dengan sempurna, maupun zona K yang berada di tikungan ke-16 menuju ke-17 tersebut. Semuanya sudah rapi sekali untuk pengerjaannya. Tinggal buat teman-teman yang masih belum tiket, mari buruan ya. Untuk hari pertama, hari kedua masih tersisa untuk tiket yang disediakan untuk kita bisa menonton bersama-sama. Ya, apabila mungkin narasi dan visual kurang pas, mohon koreksinya nanti. Dan kita akan kembali besok untuk melihat kondisi capaian maupun progres persiapan untuk menggelar ajang balapan MotoGP tersebut. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu dengan cara like dan subscribe. Untuk itu, salam anak Lombok ya, selalu jaga kesehatan supaya kita bisa menonton bersama-sama nanti di sirkuit kebanggaan Indonesia. Untuk itu, akhir kata ya, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.